bagaimana kalau ini tuh bukan kebetulan semata. Setelah sembuh dari cowpox, mereka akan kebal dari cacar manusia. Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Apa kabar, gengs? Aku harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti biasa nih, aku comeback lagi dengan cerita inspiratif lagi. Kali ini tentang dunia kesehatan, gengs. Pastilah kalian tuh pernah kena cacar, kan? Yang belum pernah, coba mana suaranya? Oke, pokoknya aku mau ngebahas tentang percacaran ya, gengs. Yang kebetulan juga di kampungku tuh lagi ngetren banget. Banyak orang yang kena cacar dari mulai anak, balita, bahkan sampai orang dewasa, gengs. Disclaimer dulu ya, karena pembahasan kali ini datang dari tahun 17-an, informasinya sangat terbatas, dan kalau ada kurangnya, mohon ditulis di kolom komentar atau dibenerin ya, gengs. Oke, tanpa berlama-lama, begini ceritanya. Bayangin ya, hidup di masa di mana satu penyakit bisa membunuh jutaan orang. Penyakit itu dinamakan cacar, atau dalam dunia medis dinamakan smallpox. Awalnya smallpox ini diperkirakan muncul dari ribuan tahun yang lalu, gengs. Kemungkinan tuh berasal dari virus hewan yang bermutasi dan mulai menginfeksi manusia. Jejaknya ini ditemukan pada peradaban kuno, seperti Mesir, bahkan mumi Ramses V. Seiring berjalannya waktu, penyakit ini mulai menyebar dari jalur perdagangan, migrasi, perang. Dari Asia dan Afrika, smallpox mulai menjalar ke Eropa lalu ke seluruh dunia. Karena pada saat itu belum ada pengobatan atau vaksin, setiap wabah selalu menelan banyak korban. Memasuki abad ke-16 sampai abad ke-17, penyebarannya ini mulai sangat luas, gengs. Mulai memasuki Amerika Serikat saat kedatangan bangsa Eropa ke sana. Penduduk asli yang belum punya kekebalan mengalami kematian massal, gengs. Puncaknya itu terjadi di abad ke-18 ketika smallpox menjadi salah satu penyakit yang paling ditakuti di seluruh dunia. Di Eropa saja ratusan ribu orang meninggal setiap tahun dan banyak yang selamat tapi mengalami cacat permanen seperti bekas luka parah dan kebutaan. Soalnya smallpox ini bukan hanya menyerang kulit luar aja, gengs, tapi ke dalam-dalam, ke organnya juga kena cacar. Ngeri sih. Smallpox ini menjadi mimpi buruk bagi orang di seluruh dunia pada saat itu. Penyakit ini menyebar dengan cepat, bukan hanya dengan kontakan langsung, tapi juga lewat udara, gengs, dan membunuh sekitar 30% penderitanya. Gejalanya tuh mengerikan, mulai dari demam, tubuh penuh dengan luka, bernanah, rasa sakit yang luar biasa, dan bagi orang yang selamat, bekas lukanya itu menjadi tanda seumur hidup. Bahkan penyakit ini tuh nggak pandang bulu, gengs. Dari raja, orang-orang bangsawan, orang biasa, orang miskin, bayi, anak kecil, orang tua, semuanya bisa jadi korban. Jadi cacar purba itu nggak se-welcome cacar sekarang, gengs. Sebelum vaksin ditemukan, orang-orang dulu tuh mencoba cara yang nekat yang disebut variolasi. Caranya cukup ekstrim dan kentir, gengs. Bagaimana enggak? Yaitu dengan cara mengambil cairan orang yang kena smallpox, mengambil cairan nanahnya itu, lalu kemudian disuntikkan ke orang normal. Harapannya supaya kena versi ringannya saja, lalu kebal. Tapi justru malah orang itu meninggal, gengs. Ya kan secara logika itu ini kayak pemindahan virus dengan cara to the point, kan? Dengan cara yang langsung. Nah, di tengah ketakutan itu, pada tanggal 17 Mei 1749, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Edward Jenner. Dia lahir di Berkeley, Gloucestershire, Inggris. Dia tumbuh di lingkungan pedesaan, di mana kehidupannya itu sangat dekat dengan alam dan penyakit. Sejak kecil, Jenner ini dikenal sebagai anak yang punya rasa penasaran yang sangat tinggi. Dia suka mengamati hal-hal kecil yang seringnya diabaikan oleh orang lain. Jenner ini tidak langsung menjadi ilmuwan besar, gengs. Dia memulai sebagai murid dokter bedah di usia muda, lalu melanjutkan pelatihan medis di London. Di sana, dia banyak belajar tentang ilmu kedokteran modern. Tapi satu hal yang dia selalu ingat itu, yang justru dari pedesaannya itu, jadi di desanya itu kan dia sudah pernah melihat bagaimana cacar merenggut nyawa orang-orang di desanya, kan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah luput dari perhatiannya. Dia tuh sering mendengar cerita dari seorang pemerah susu yang katanya, "Ya, aku tuh nggak takut dengan cacar manusia, soalnya aku pernah terkena cacar sapi." Cacar sapi ini adalah cacar ringan dari sapi, gengs.
Ya gejalanya tuh nggak separah cacar manusia. Tapi anehnya orang yang pernah cacar sapi ini tuh kayak kebal dengan cacar manusia gitu. Ini satu hal yang sering Edward Jenner perhatikan. Sebenarnya banyak orang yang mengetahui atau mendengar hal ini, gengs. Tapi cuma Edward Jenner lah yang berpikir positif akan hal ini. Bagaimana kalau ini tuh bukan kebetulan semata? Setelah sembuh dari cowpox, mereka akan kebal dari cacar manusia. Gitu pikirnya Jenner pada saat itu. Banyak orang yang abai tentang apa yang terjadi, guys. Tapi Jenner itu benar-benar memikirkan bagaimana kalau penyakit ringan itu malah bisa melindungi dari yang mematikan. Sayangnya di zaman itu ide seperti ini tuh dianggap aneh, guys. Bahkan kadang sering dianggap berbahaya. Tapi Edward Jenner ini akan terus mencobanya. Tahun 1796, Edward Jenner akan membuktikan teorinya, guys. Jadi dia itu mengambil cairan dari luka cacar yang diderita oleh wanita pemerah susu yang bernama Nelmus. Dia mengambilkan disuntikkan ini, lalu dia melakukan sesuatu yang sangat gila, yaitu dia menyuntikkan cairan itu ke tubuh seorang anak yang berusia 8 tahun yang bernama James Phipps. Ya, dia adalah kelinci percobaan pertamanya, gengs. James Phipps ini adalah anak dari tukang kebunnya sendiri. Setelah dia menyuntikkan cairan itu dan ditunggu selama beberapa waktu kemudian, anak itu cuma mengalami gejala ringannya aja, gengs. Lalu Jenner melakukan langkah terakhirnya, yaitu memaparkan James Phipps ini ke orang yang kena cacar manusia. Dengan cara, ya, Edward akan mengambil cairan dari cacar manusia itu, lalu disuntikannya ke tubuh James Phipps. Dan hasilnya, dia tidak tertular, gengs. Dia gak seneng-seneng dulu. Setelah berhasil melakukan percobaannya itu, dia kemudian melakukan percobaannya itu lagi sebanyak 23 kali. Bahkan ke anaknya sendiri yang saat itu berusia 11 bulan. Semua detail penelitiannya dia kumpulkan dalam sebuah buku yang berjudul An Inquiry, The Cases and Effect of the Variolae Vaccinae. Dengan keberhasilannya ini, ilmu imunologi pun keluar. Lahirlah vaksin. Kata vaksin ini berasal dari kata vakah yang artinya sapi, karena awalnya kan mulai dari cowpox, yaitu cacar sapi. Penemuan Edward ini awalnya diragukan, guys. Banyak yang menolak dan banyak yang takut, tapi seiring berjalannya waktu dan melihat hasilnya, dunia pun perlahan setuju. Penemuannya ini bukan hanya sekedar menyelamatkan nyawa, gengs, tapi menjadi dasar atas semua vaksin modern dan menyelamatkan jutaan orang. Jenner menghabiskan sisa waktunya di Inggris, dikenal atas penemu vaksinasi, dan orang kedua yang menemukan konsep vaksin setelah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Selama hidupnya dia terus mengembangkan dan mempromosikan vaksinasi. Ia tidak hidup dalam kemewahan besar, tapi warisannya mengubah dunia. Lalu pada tanggal 16 Januari 1823, Edward Jenner meninggal di usianya yang ke-73 tahun. Namun penemuannya masih hidup sampai hari ini. Selesai? It's belum. Selama ini kita tuh sering dengar satu kalimat yang seolah jadi kebenaran umum di masyarakat, kan? Katanya cacar itu cuma datang sekali seumur hidup. Kalau pernah cacaran, ya udah, dia seumur hidupnya nggak pernah cacaran lagi. Kedengarannya meyakinkan, dan bahkan kalimat ini tuh sudah dipercaya dari dulu, turun-temurun, dari orang tua, ke anak, ke cucu, ke buyut, ke canggah. Dan memang ada alasannya, guys. Untuk cacar jenis smallpox ini benar. Orang yang sudah pernah kena, dia nggak akan kena lagi. Kayak tubuhnya tuh udah mengenali virus itu dan siap melawan jika datang lagi. Tapi masalahnya yang kita kenal dengan cacar itu ya nggak hanya sejenis aja. Ada yang namanya chickenpox. Cacar ini biasa dialami waktu kecil, gengs. Dan benar, biasanya hanya terjadi cuma sekali seumur hidup. Tapi virusnya ini tuh nggak benar-benar hilang, melainkan dia hanya tidur, gengs, di dalam tubuh kita. Dan ketika imun kita melemah, kemungkinan virus itu akan bangun lagi, tapi dengan bentuk yang berbeda. Dia akan bangun dalam bentuk cacar ular. Rasanya jauh lebih sakit dan biasanya muncul di usia dewasa. Ya bentukannya itu kayak kita kena cairan dari tomcat, gengs.
mirip bentuknya itu, cuma penyebabnya emang berbeda. Lalu ada juga yang bernama mpox atau monkeypox, yaitu cacar monyet. Ini tuh berbeda lagi, gak ngejamin juga kamu bakal kebal seumur hidup. Artinya secara teori, seseorang itu masih bisa kena lagi. Jadi kalimat cacaran itu ya sekali seumur hidup, itu nggak sepenuhnya benar, juga nggak sepenuhnya salah. Tergantung dari cacarnya itu ya gengs. Dan kabar baiknya, cacar jenis smallpox ini sudah punah dari bumi gengs. Kok bisa tahu? Jawabannya ya, karena udah dipantau dengan ketat oleh WHO. Dan tentu dengan vaksinasi massal untuk memutus penyebaran. Kasus terakhirnya ini terjadi pada tahun 1977 di Somalia, gengs. Dan setelah itu ya nggak ada lagi kasusnya. Bahkan hingga ditunggu bertahun-tahun hanya untuk memastikan kalau virus itu emang udah nggak ada. Baru pada tahun 1980, dunia resmi menyatakan eradication of smallpox atau smallpox resmi punah. Yang pada intinya bukan tiba-tiba hilang gitu aja, gengs. Tapi benar-benar dipastikan lewat pengawasan dunia tanpa satupun kasus tersisa. Jadi yang kita anggap sebagai sesuatu hal yang sama, ternyata punya banyak wajah yang berbeda. Dan dalam kasus cacar, pemahaman kecil tuh bisa jadi pengetahuan yang keliru kan. Dari seorang dokter desa dengan ide yang dianggap gila, Edward Jenner mengubah cara manusia melawan penyakit. Dan kadang perubahan terbesar di dunia itu datang dari hal-hal kecil yang benar-benar diperhatikan. Oke, itu dulu cerita dari aku malam ini guys. Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya pendapat kamu tentang isi dari video ini, atau pendapat kamu tentang video ini, atau pendapat kamu tentang saran apa, siapa, bagaimana yang ingin aku ceritakan di channel ini. Subscribe juga agar channel ini terus berkembang dan terus menemani malam minggu kalian dengan cerita yang inspiratif, aneh, ngeri, bikin mikir, dan bikin sadar. See you next time, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.